Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa in asdaqal hadis kitabullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw dhalla wa azilla wa zalla wa adlima aw dlama aw ajhala yujhala alayya. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin hafizakumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang telah begitu besar menurunkan karunia-Nya yang kita tidak sanggup berhitung, dengan nikmat Allah yang luar biasa yang Allah karuniakan untuk kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat Allah adalah bersyukur, berterima kasih, bersyukur dan bersyukur terus menerus, tidak boleh putus, karena sesungguhnya nikmat Allah juga mengalir dalam kehidupan kita, tidak ada putusnya. Minimal wujud syukur itu, saudaraku, di setiap helaan nafas tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua tentu salam dan sholawat terus menerus kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau kita bisa mengerti yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Karena Nabi kita bisa tahu mana yang halal dan mana yang haram. Karena Nabi kita bisa menikmati hidup berselimut iman. Semoga kelak kita menghadap kepada Allah masih membawa iman. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saya diminta topiknya itu tentang kepahlawanan dalam Islam. Pahlawan itu apa itu? Pahlawan itu dalam bahasa Sanskerta terdiri dari dua kata, Mas. Ada pahla sama wan. Pahla itu buah pahla. Wan itu orang. Jadi pahlawan orang yang berbuah. Maksudnya apa orang berbuah? Yaitu orang yang mampu bisa memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Itu namanya pahlawan dalam perspektif bahasa Sanskerta. Ini memang udaranya agak sumuk ya. Tuh. Yang kedua ada lain namanya pahlawan itu dari bahasa otak-atik gatuk. Kalau tadi bahasa apa? Sanskerta. Kalau ini bahasa otak-atik gatuk. Apa otak-atik gatuk? Di otak-atik, Mas. Kok ketemu gitu, kok gatuk gitu kan. Pahlawan itu dari dua kata juga dalam perspektif otak-atik gatuk ini, yaitu pahala dan wan. Pahala, ngerti nggak pahala? Jadi pahlawan, ya toh. Bacanya ben cepat menjadi pahlawan. Sesungguhnya itu artinya itu arti agama Islam itu pahlawan. Dari dua kata, pahala sama wan. Wan itu menunjukkan sesuatu yang banyak. Orang banyak harta disebut apa? Hartawan. Orang banyak berderma, banyak bersedekah disebut apa? Dermawan. Orang yang banyak pahalanya disebut apa? Pahlawan. Oh, itu ya. Jadi saudaraku,
Ikhwataddin hafidhakumullah, pahlawan itu dalam perspektif Islam adalah orang yang paling banyak pahalanya. Nah, siapa yang paling banyak pahalanya? Islam menyebutkan yang paling banyak pahalanya itu ya orang yang jihad fisabilillah. Hampir semua perilaku amal soleh itu selalu dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Saking gedene, saking besarnya pahalanya orang yang berjihad fisabilillah. Loh, saking besarnya Pak, yang namanya arwah gentayangan itu gak ono. Yang namanya ruh gentayangan itu nggak ada. Jadi kalau ada orang bilang begini, ada orang baru mati misalnya, terus ternyata ada penampakan si orang yang baru mati itu bohong. Itu rekayasa setan, itu rekayasa jin, itu korinnya yang menampakkan diri untuk nakut-nakutin, untuk memberikan fitnah kepada si mayit itu. Itu biasanya begitu, bukan roh si mayit. Kalau ada orang bisa manggil cenayang-cenayang, dukun-dukun, roh iso dipanggil itu bukan ruh orang itu yang bisa dipanggil, tapi korin yang selalu nemenin selama hidupnya itu, yang berupa jin, itu yang dipanggil, yang bisa diajak dia itu saudaraku. Itu kalau saya ngikuti pendapat ulama secara umum itu kan ya. Tetapi Mas, Mbak, Ibu, Bapak yang dirahmati oleh Allah, ada ternyata yang roh gentayangan, arwah gentayangan. Siapa? Yaitu roh dan arwahnya syuhada, yaitu orang-orang yang wafat, yang meninggal di waktu berjihad fisabilillah. Subhanallah, rohnya ini memang berada di alam barzah, tapi sama Allah ditaruh di temboloknya burung berwarna hijau, dan dengan burung berwarna hijau dia bisa berjalan-jalan dari satu surga ke surga. Ini ruh gentayangan, karena begitu hebatnya pahala orang-orang yang berjihad fisabilillah. Bisa gentayangan Mas, bisa gentayangan. Saking hebatnya pula apa? Mereka sesungguhnya enggak mati. Dalam surat Ali Imran ayat 169. Surat apa? Ali Imran 169. Allah berfirman, "Wala tahsabannalladzina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun." Jangan kau kira orang yang meninggal terbunuh di medan perang itu amwata, itu meninggal, itu mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, justru mereka itu hidup, bahkan di sisi Allah yurzaqun, mereka diberi rezeki, mereka diberi makan seperti kita juga diberi rezeki sama Allah. Padahal orang kalau sudah mati kan sudah nggak ada rezeki lagi. Ini khusus orang-orang yang mati di dalam perang jihad fisabilillah, itu subhanallah pahalanya gede luar biasa. Itu saking gedenya pahlawannya siapa? Orang-orang yang berjihad fisabilillah. Apalagi yang menunjukkan kegedenya, kebesarnya pahala yang mereka dapat dari Allah Rabbul Alamin. Konon bukan konon nih, orang yang mati syahid itu ada berapa? Bapak, Ibu, Mas, syahid itu ada berapa? Orang mati syahid itu ada berapa? Macam-macam syahid itu para ulama menyebutkan ada 3. 1 syahid dunia, 2 syahid akhirat, 3 syahid dunia akhirat. Yang pertama syahid apa tadi? Dunia. Apa maksudnya syahid di dunia? Dia berperang di jalan Allah, tetapi niatnya bukan untuk Allah. Ketika dia mati, dia seperti syahid. Dia seperti syahid di dunia. Artinya apa seperti syahid di dunia? Ya tidak dikafanin, tidak dimandiin, udah dikubur apa adanya ketika dia wafat pada waktu perang. Tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Niatnya ketika berperang bukan karena Allah. Nah, ini namanya syahid dunia. Ada syahid akhirat. Siapa syahid akhirat? Syahid akhirat di dunia tidak seperti syahid, ya dikafanin, ya dimandiin, ya disolati, ya dikuburin. Di dunia prosesinya sama dengan orang wafat biasa, tapi dia mendapatkan pahala syahid. Banyak ulama yang memberikan pengertian. Di antaranya adalah orang yang tenggelam, orang yang tertimpa atap, itu termasuk syahid akhirat. Orang yang kemudian ngaji fisabilillah ketabrak, itu syahid
akhirat gitu kan. Luar biasa. Tapi ada yang lebih hebat, Mas. Apa itu? Yaitu syahid dunia akhirat. Khusus hanya untuk orang-orang yang berjihad fisabilillah, al-qital fisabilillah, berperang di jalan Allah Rabbul Alamin. Yaitu mereka tidak dimandiin, tidak dikafanin, konon juga tidak disolatin, yaitu dimasukkan dalam liang lahat apa adanya, dalam kondisi darahnya pun tetap basah, itu ditaruh di dalam liang lahat. Pertanyaannya, darah itu najis apa haram? Darah itu najis apa tidak? Mayoritas ulama menyatakan darah itu adalah najis, atau sebagian ulama menyatakan darah itu najis. Tetapi darahnya orang-orang yang mati syahid itu kok langsung nggak perlu dimandiin, langsung masuk ke liang lahat. Saking mulianya di sisi Allah orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati karena Allah, orang-orang yang berjihad karena Allah terus meninggal dunia, ini di sisi Allah ini luar biasa. Ini pahalanya pantas kalau mereka menempati pahlawan nomor 1 dalam konsep Islam. Sehingga hampir seluruh sahabat-sahabat itu cita-citanya cuma satu. Seluruh sahabat itu cita-citanya cuma satu, yaitu mati syahid. Kalau rombongan sahabat pulang atau rombongan sahabat mau berangkat perang, itu sebenarnya mereka bukan ingin menang, tapi ingin mati syahid, saudara. Bayangkan kalau semangatnya ingin mati syahid. Makanya pasukan-pasukan Islam tidak ada yang bisa mengalahkannya, karena luar biasa semangatnya. Bukan semangat menang, tapi semangat apa? Mati syahid. Ini karena pahalanya luar biasa. Ini yang pertama, pahlawan yang tingkat pertama yang luar biasa gedenya. Yang kedua, siapa manusia dalam konsep Islam yang pahlawan, yang pahalanya gede banget? Di sini disebutkan yaitu orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Pahalanya gede. Kok bisa, Ustaz? Orang taat sama Allah itu pahalanya gede. Kayak apa pahalanya? Saya ingin tanya sama Anda semua. Kalau ada seseorang yang terpenting di negeri ini, terus tiba-tiba ngajak makan bareng sama kalian, kira-kira senang apa tidak? Ibu-ibu ini yang mengidolakan seorang bintang, terus tiba-tiba nelpon sampean. Siapa ini? Raffi Ahmad. Wow. Yang asalnya tidur-tiduran pun bisa duduk itu. Oh ya, ada yang bisa saya bantu, saya mau makan di rumah ibu, boleh? Oh, nggak ada pun dia dadain, betul tidak? Nggak ada duit pun utang. Supaya apa? Supaya bisa bersama-sama dengan orang yang diidolakan. Setuju tidak? Bahwa kita bersama dengan orang yang dicintai itu bahagia. Setuju tidak? Kita bersama dengan orang yang dihormatin oleh banyak orang, kita bersama-sama bahagia gak? Bahagia, saudara. Dan ternyata ikhwatuddin hafizakumullah, pahalanya orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah itu adalah bersama-sama dengan Allah dan Rasul nanti. Dalam surat An-Nisa ayat 69, ketika asbabun nuzulnya begini, saya ingin tanya, yang namanya taat itu didorong dengan rasa cinta. Tidak mungkin seseorang itu taat mengikuti apa yang dilakukan oleh seseorang, kecuali seseorang itu memang sangat dicintai. Jadi dorongan taat itu apa? Cinta. Semakin tinggi cinta seseorang kepada orang lain, maka semakin tinggi rasa taatnya dia kepada orang tersebut. Setuju tidak ini teorinya? Nah, karena itu orang yang taat kepada Allah dan Rasul itu pasti orang yang cinta kepada Allah dan Rasul. Suatu saat asbabun nuzul. Surat apa tadi? An-Nisa ayat 69. Suatu saat ada seorang sahabat, saya lupa. Saya tadi mau buka kitab tafsir, saya lupa terus siapa namanya, terkenal nih nama sahabat ini, datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek, enak nggak nih? Jadi saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, tadi sampai mana tadi? Seorang sahabat datang sama Nabi, datang kepada Nabi,
saya rindu sama engkau Nabi. Apa kata Nabi? Ya udah, datang aja. Iya, kalau di dunia saya mungkin masih sempat datang kalau saya rindu kepada engkau. Lah kalau engkau meninggal, saya meninggal Nabi, engkau masuk surga tapi di tempat yang begitu tinggi, sedangkan aku masuk surga di tempat yang rendah. Dia pede banget dia masuk surga. Ya memang harus begitu ya. Masa orang mau pede masuk neraka kan nggak boleh. PD-nya itu apa? Semangatnya itu apa? Masuk surga. Kita harus yakin, kita optimis untuk masuk surga. Seperti sahabat ini, Nabi, kalau kondisi kayak begini saya rindu sama engkau, saya kapan saja bisa ketemu sama engkau, no problem. Tapi masalahnya kalau engkau meninggal, saya juga meninggal dunia, engkau masuk surga berada di tempat yang tinggi banget, sedangkan saya di tempat yang biasa-biasa saja. Bisakah ya Nabi, saya setiap saat ketika rindu di surga itu bertemu dengan engkau ya Rasulullah? Nih bulu kuduk saya berdiri. Apa kata Nabi? Nabi diam, gak berngomong. Kenapa? Ini urusan gaib. Urusan gaib. Nabi harus nunggu wahyu. Urusan gaib. Karena urusan gaib yang menyangkut masa depan, menyangkut surga dan neraka, nggak bisa Nabi langsung jawab kecuali dituntun oleh Allah. Maka Nabi diam ketika ditanya, bisakah ya Rasul kita masih bergaul lagi, bertemu lagi nanti kalau aku rindu ketika berada di surga, sekalipun engkau berada di tempat yang tinggi di posisi surga tersebut? Nabi diam. Tiba-tiba turunlah wahyu itu. Surat apa tadi? An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin ulaika wa hasuna ulaika rafiqa. Hafal luar biasa. Wa hasuna ulaika rafiqa. Bayangkan nih saudaraku, perhatiin nih, luar biasa. Apa kata? Permintaan sahabat tadi bareng sama siapa? Permintaan sahabat tadi bisa ketemu siapa nanti di surga? Permintaan sahabat tadi bisa kumpul sama siapa di surga? Sama siapa? Sama siapa? Sama Nabi Muhammad SAW. Yang jawab siapa? Ibu bapak? Yang jawab siapa? Allah. Ternyata Allah ngejawabnya tidak hanya sekedar bisa kumpul sama siapa? Nabi Muhammad, tapi bisa kumpul sama Nabi Isa, bisa ketemu sama Nabi Musa, bisa ketemu sama Nabi Nuh, bisa ketemu sama Nabi Adam alaihimussalam. Seluruh nabi pun bisa ketemu. Fa ulaika alladziina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, bisa ketemu dengan seluruh nabi. Kita bisa ketemu, saudara, bisa kumpul. Oh itu ya Nabi Musa ya. Oh ya ganteng juga. Oh Nabi Yusuf. Oh luar biasa Nabi Yusuf. Yang selama ini kita cuma diceritain ketemu sama Nabi Yusuf. Aduh, gimana ini? Gak bisa ngomong, speechless. Ya enggak? Kata orang-orang speechless. Indah rasanya. Mudah-mudahan kita kumpul ya di surga ya. Amin amin ya rabbal alamin ya Allah. Sedih rasanya ini kalau bahas surga ya, bisa kumpul bareng. Nanti ini ada cerita lebih keren lagi nih. Apa? Saya sampai bilang sama jamaah saya, perhatikan, ternyata Allah jawabnya nggak hanya dengan nabi-nabi, tapi apa? Wasyiddiqin, dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya label as-siddiq. Dan sejarah telah menyebutkan yang mendapat gelar As-Siddiq yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Kalau di sini disebut oleh Allah As-Siddiqin, bisa jadi yang namanya label Siddiqin seperti Sayyidina Abu Bakar itu juga ada di setiap generasi, di setiap masa. Kita ketemu sama mereka itu, subhanallah. Dan kita tidak hanya ketemu Mas, Mbak, sama Siddiqin, tapi sama siapa? Syuhada. Dengan orang-orang yang mati di Uhud, dengan orang-orang yang wafat, yang syahid di Uhud, kita ketemu dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang dadanya dibuka sama Hindun, jantungnya dimakan tuh, kita ketemu
ketemu nanti, oh kayak begini ya Sayyidina Hamzah itu gagah perkasa, kita bisa bareng-bareng. Dan yang lebih indah lagi hidup di surga nanti kalau kita taat sama Allah dan Rasulnya. Sebagai bagian daripada pahala yang gede, apa? Kita bisa ketemu dengan Imam Syafi'i rahimahumullah wasyalihin. Imam Syafi'i kita ketemu, Imam Malik kita ketemu, Imam Abu Hanifah kita ketemu. Selama ini ngajinya sama Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Biasa itu ngaji, siapa yang ngisi? Asy-Syafi'i rahimahumullah. Keren saudaraku. Siapa yang ngisi? Imam Al-Maliki rahimahullah. Siapa yang ngisi? Imam Ahmad bin Hambali. Siapa yang ngisi? Imam Al-Lais. Siapa yang ngisi? Banyak imam-imam itu kita ketemu saudaraku. Subhanallah, senang rasanya. Wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah teman yang terbaik saudaraku. Karena itu pernah suatu saat ketika Nabi Muhammad SAW lagi berpidato, konon katanya pas pidato khutbah Jumat bahas sesuatu yang tidak ditanya, tidak seperti apa yang ditanyakan yang akan bertanya ini. Tiba-tiba ada yang bertanya, mata saya ya Rasulullah, kapan kiamatnya Nabi? Ya Nabi lewat. Wah, itu khutbah Jumat satu. Yang kedua, Nabi nggak bahas tentang kiamat, dia tanya kiamat. Makanya guru saya Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi sekarang ada di Bogor, dulu tokoh Hizbut Tahrir Indonesia, sekarang udah keluar dari Hizbut Tahrir. Itu beliau pernah pertama kali datang ke Indonesia tahun 90-an. Itu beliau begini, beliau lihat ada khotib khutbah Jumat itu keliru maca ayat, langsung berdiri dia. nggak tahu kondisi bahwa di Indonesia mazhab Syafi'i, lu pakai aja. Aku dikasih tahu, saya di sini ini mazhabnya Imam Syafi'i. Nek khotib ada di mimbar sampai menengo. Gue nek salang kok ae mari khutbah baru ngomong ngono. Ojo kaya diskusi iki lah seminar jadi ini duduk sholat Jumat. Ya, di antara dasarnya itu tadi itu. Tiba-tiba ada seorang sahabat bertanya, mata saya Rasulullah. Rasulullah diam, terus aja jalan. Mata saya Rasulullah diam. Baru selesai acara, Nabi tanya, ainal mutakallim? Tadi siapa yang ngomong? Saya ya Nabi. Kamu tanya apa tadi? Mata saya Rasulullah. Maaf ya, ini sudah saya gubah ya ekspresinya, jadi ceritanya biar ada dramatisasi sedikit dalam periwayatan hadis, biar nggak terlalu kaku ya toh ya. Nek pakai teks hadisnya kaku mbak ya kan? Jadi saya ekspresifkan kalau menceritakan sesuatu itu ya nggak, biar masuk ke hati ya biar masuk ke hati di sini, hati itu ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kamu tanya apa tadi? Mata saya Rasulullah. Kapan kiamat ya Rasulullah? Madistata. Nabi tanya lagi, kapan? Apa yang kamu siapkan menuju kiamat? Tuh, saya nggak punya pahala yang gede-gede Nabi untuk siap menuju kiamat. Nggak pernah sholat, maksudnya sholat sunnah. Paling pol ya wajib Nabi. Nggak pernah poso, maksudnya puasa sunnah. Paling pol ya Ramadan Nabi. Nggak ada amalan yang gede-gede. Nabi tanya lagi, kamu nggak ada amalan yang gede-gede mau tanya kiamat? Apa persiapanmu menuju kiamat? Maaf Nabi, maaf. Tapi saya mencintai dirimu ya Rasulullah. Subhanallah. Fatabassaman Nabi, maka tersenyumlah Nabi Muhammad SAW. Seraya berkata, catat nih pernyataan Nabi. Indah banget pernyataan Nabi. Apa kata Nabi? Dengan tersenyum Nabi berkata, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang bersama siapa yang ia cintai. Saudara, halo, kok ketenggengan kenapa? Saya ulang sekali lagi, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang bersama dengan siapa yang ia cintai. Sampean mencintai Jokowi mati-matian, Jokowi masuk surga, sampean melok mlebu surga. Kita kan ngomongnya begitu ya, ngomongnya begitu. Tapi yang dicintai mlebu neraka dan sampean cinta banget
sama yang dicintai itu? Almar'u ma'aman ahabba, seseorang bersama dengan siapa yang ia cintai. Kalau yang dicintai mlebu neraka kabeh. Saya mencintai kalian saudaraku karena Allah. Loh kok diem? Dijawab dong, jawab. Sunnahnya itu kalau ada orang, pernah satu saat ada seorang sahabat itu ngomong sama Nabi, Nabi, saya cinta sama orang itu. Terus Nabi bilang begini sama sahabat yang ngomong tadi, udah tahu kalau kamu mencintai dia? Dia udah tahu kalau kamu mencintai dia? Belum Nabi. Udah ngomong sama dia. Aku dikejar, Mas, saya mencintai dirimu karena Allah. Kalau bahasa sederhananya, me too. Aku pun demikian mencintaimu karena Allah Rabbul Alamin. Gitu tuh. Karena almar'u ma'aman ahabba, seseorang kan bersama dengan siapa yang ia cintai. Kalau saya mencintai kalian, insya Allah kita bareng-bareng di surga. I love you all. Tapi tidak dengan lawan jenis ya. Ini dengan sesama jenis. Maksud saya cinta karena Allah, bukan karena cinta nafsu. Saudaraku ikhwatuddin fillah, itulah cinta mendorong seseorang untuk taat kepada Allah dan Rasul. Pahalanya gede. Isok bareng-bareng Mas, isok bareng-bareng. Ada cerita lagi, mau saya ceritain lagi. Satu saat Abu Ubadah bin As-Samit, Abu Ubadah, tahu Abu Ubadah? Siapa Abu Ubadah? Abu Ubadah itu sahabat Nabi. Itu tanya sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, adakah generasi yang lebih hebat dari kami sahabat ya Nabi? Aslamna ma'aka wajahadna ma'aka, di mana kami itu bersahadat di hadapanmu ya Rasul, di mana kami berjihad bersamamu ya Rasul. Adakah ya Nabi yang lebih hebat dari kami? Pikiran Abu Ubadah Mas, Mbak, nggak ada yang lebih hebat daripada sahabat. Siapa yang lebih hebat daripada generasi sahabat? Tak ada. Pikiran Abu Ubadah begitu. Lawang sing jenenge sahabat, rindu sedikit sama Nabi, bisa bertemu ya toh. Kangen senyumi Kanjeng Nabi, iso lihat wajah Nabi, ya Allah. Nek misal suwe gak ngaji, ketemu sama Nabi, ngaji sing ngisi Nabi, subhanallah, sing ngimami Nabi. Nek perang sing mimpin komandonya adalah Nabi. Siapa yang gak hebat generasi kayak begitu tuh? Rindu kita. Di tengah-tengah kita ada Rasulullah Muhammad SAW. Luar biasa saudaraku. Pikiran Abu Ubadah seperti itu. Tapi ternyata jawaban Nabi berbeda. Ada. Kaget. Ada ya Rasulullah generasi setelah kami yang lebih hebat ya Nabi? Ada. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Qaumum mim ba'dikum yu'minu nabi walam yarawni. Generasi setelah kalian yang mencintai diriku walam yarawni, sekalipun tidak melihat aku. Siapa itu? Pernahkah kalian melihat senyum manis yang Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Pernahkah kalian melihat bagaimana Nabi wajahnya merah karena marah sama kita? Pernah? Pernahkah kalian melihat Nabi bertakbir memimpin perang sambil berkata Allahu Akbar dengan kekuatan luar biasa, dengan suara yang menggelegar? Pernahkah kalian melihat dada Nabi ketika dibuka di Masjid Nabawi ketika Ukasah memeluknya? Tidak pernah saudaraku. Tapi tidak bergeser seinci pun cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita termasuk generasi yang terbaik tuh. Jangan sia-siakan hidup dengan tidak mencintai Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Rasul memunculkan ketaatan kepadanya. Cinta kepada Rasul memunculkan nama beliau selalu disebut-sebut. Kalau ada orang menyebut nama Nabi, bergetar hati kita, seraya kita berselawat kepada Nabi. Dari tadi saya nyebut nama Nabi Muhammad, kalau selawat belas, saya iki digandani baru selawatan. Kata Rasulullah, barang siapa disebut di sisinya namaku, walam yusalli alayya,
tapi dia tidak berselawat kepadaku, fa innahu bakhil. Pelit, dia pelit. Bagaimana bisa menjadi generasi terbaik? Disebut nama yang dicintai, disebut nama sang kekasih, dia tidak membalas sebutan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudaraku ikhwataddina fidzakumullah, pahala gede dengan taat kepada siapa tadi? Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita bareng, tidak hanya dengan Nabi, pahalanya nih, tapi dengan para Nabi, dengan siddiqin, dengan syuhada, dengan salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah yang terbaik, saudara. Karena itu kita bisa menjadi pahlawan-pahlawan sejati di mata Allah Rabbul Alamin dengan semakin kencang ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang berapa sekarang? Yang pertama tadi pahlawan tertinggi jihad fisabilillah. Yang kedua taat kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga, sampai 3 aja ya. Cuma ada sampai 4, 5, 6. 3 aja. Wong 3 ini sampean lakoni di sini. Pahlawan di sisi Allah antum semua. Amin. Ini kok nggak respon, ada apa ya? Halo saudaraku, masih terus ikut ngaji ini? Oke, saudaraku. Yang keberapa tadi? Yang ketiga. Apa yang ketiga? Jadilah manusia terbaik supaya pahlawan, supaya pahala yang gede. Apa Pak Ustadz maksudnya manusia terbaik? Lihat Ali Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadilah kalian manusia yang terbaik. Lihat Ali Imran 110 supaya pahala kita gede, supaya kita menjadi pahlawan. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat terbaik. Ini pernyataan siapa? Allah Rabbul Alamin. Kita ini pahlawan semua sebenarnya saudaraku, asal ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Asal kita amar ma'ruf dan nahi munkar, saudara. Dengan bahasa yang lain, yang ketiga ini apa? Supaya kita bisa menjadi pahlawan, jadilah da'i ilallah, jadilah ad-du'at ilallah, jadilah para pendakwah ke jalan Allah, jadilah para penyeru agama Islam di jalan Allah. Maka insya Allah andalah pahlawan sejati di mata Allah Rabbul Alamin. Amar ma'ruf nahi mungkar. Yang namanya ma'ruf itu ono loro mas Mbak. Yang namanya ma'ruf ada berapa? Ada ma'ruf yang wajib, ono ma'ruf sing sunnah. Ma'ruf sing sunnah itu, ma'ruf yang sunnah, seumpama Anda sebagai dai ngajak ma'ruf yang sunnah, terus sing ngajak gak ngelakoni iku gak apa-apa. Cuman lebih baik yang ngajak melakukan terlebih dahulu. Contoh, ngajak wong ngaji, itulah ma'ruf sunnah dong. Ngajak ngaji di Nurul Hayat, ngaji. Dewe gak teko. Wis nge-SMS ya akeh wong pleng. Teko kabeh. Endi mau sing SMS? Ditelepon nang omah turu, misal begitu. Lho iku gak apa-apa, cuman luwe apik sing ngajak itu juga hadir. Dapat pahala enggak yang ngajak itu? Dapat mas, pahala MLM saudaraku, multi level marketing. Ya kan, jadi ngajak dapat pahala. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man tabi'ahum. Barang siapa yang melakukan kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala, dan pahala orang-orang yang mengikuti, dan tidak dikurangi sedikit pun pahala tersebut. Subhanallah, itu makanya dakwah itu begitu. Tapi nek urusan ini Pak Ibu, urusan ma'ruf yang wajib, jangan sekali-kali kalian tidak melakukan ketika mengajak kebajikan itu yang wajib. Contoh sholat subuh. Wis kan ada sekarang ini BBM, WhatsApp, sholat subuh. Tapi dewe itu turu. Ini kabura maktan indallahi an taqulu ma la
taf'alun. Ini saudara dosa besar. Jadi nggak boleh kalau begitu ya. Makanya kayak ustadz-ustadz, kayak dai-dai ilallah itu sebenarnya pahalanya gede, tapi nek salah titik dosanya gede. Dosanya gede. Suatu saat saya ceramah di mana di Malang, rutin dulu di Malang di Unibro. Nah, pulang dari Unibro naik bis ketemu sama Ustadz Abdus Salam LC, teman saya. Beliau satu bis sama saya. Wah, gimana kabarnya Ustadz Junaidi? Alhamdulillah baik. Dari mana Pak Ustadz? Saya tanya gitu. Dia juga ceramah di Malang tapi tidak di kampus. Saya di kampusnya, dia di masyarakat umum. Terus dia sambil dekep tas itu, dia bilang begini, kita ini para dai ini kalau ngerti sedih ya Ustadz ya. Sedih kenapa Pak Ustadz? Saya tanya. Lah iya, berapa ayat yang sudah kita keluarkan untuk masyarakat? Berapa ayat yang sudah kita berikan kepada masyarakat? Berapa persen yang kita amalkan dari ayat yang sudah kita keluarkan itu? Masya Allah, langsung saya, ya Allah benar juga itu. Saya tadi bilang, saya punya majelis taklim itu 33 majelis taklim. Kalau seumpama materinya sama, separuh saja materinya sama, berarti kan 15 ayat yang saya berikan. 15 ayat dalam satu pekan. Terus kalau dalam satu bulan itu berapa ayat? Taruh kata satu bulan saja saya memberikan 15 ayat ya. Paling sedikit 15 ayat dalam satu bulan. Kira-kira dari 15 ayat ini yang berapa persen dari ayat itu yang sudah saya amalkan? Ini yang kadang-kadang para dai itu takut sama Allah. Yang ngerti gitu ya, yang ngerti itu takut sama Allah. Karena itu ikhwataddin fillah, ada sebuah hadis yang saya baca hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi itu ngeri. Yu'ta yaumal qiyamah rajulun, didatangkan di hari kiamat seorang pria kata Rasulullah yang perutnya terbuka, terburai, ususnya itu keluar, dan supaya usus itu tidak jatuh, dia pegang pakai tangan begini, dia pegang pakai tangan ini, ususnya terburai, dia jalan-jalan tuh di neraka itu, dia jalan-jalan di neraka. Semua orang yang ahli neraka itu yang disiksa ngelihat dia, lu. Akhirnya faya jama'ulahu ahlun nar, maka seluruh ahli neraka kumpul kepada dia. Terus kamu kan dulu yang pakai jubah itu, yang dai sejuta umat itu. Kamu kan dulu saji dai sejuta SMS. Kamu kan dulu dai yang suka memporak-porandakan kafe. Kamu nggak ingat sama saya? Saya ini kan dulu yang ada di kafe yang kamu pukulin itu. Saya tidak setuju dengan perilaku kamu karena mukulin kafe dan mecah-mecahin kafe. Kok dadane podo nang kene kabeh ono apa? Kok sama kamu juga di sini? Maka sambil dia seolah menyesalin, dia berkata, iya, saya dululah yang amirul bil ma'ruf, amuru bil ma'ruf, sayalah yang mengajak kalian, amurukum bil ma'ruf, mengajak kalian berbuat kemakrufan, tapi justru di belakang kalian saya meninggalkan kemakrufan itu. Saya yang dulu memerintahkan supaya setiap kemungkaran itu dihancurkan, tapi di belakang kalian saya justru yang menegakkan kemungkaran itu. Subhanallah wal iyadu billah. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kepingin jadi pahlawan, ayo berdakwah dengan dakwah yang luar biasa. Kalau amar ma'ruf itu, amar ma'ruf dengan ma'ruf. Kalau nahi mungkar juga dengan ma'ruf. Jangan amar ma'ruf dengan mungkar, nahi mungkar dengan mungkar. Menumbangkan kemungkaran dengan kemungkaran dan menegakkan kemakrufan dengan kemakrufan, enggak akan pernah itu mendatangkan posisi Anda sebagai pahlawan di sisi Allah Rabbul Alamin. Karena itu saudaraku, saya kemarin ngikutin sebuah forum namanya Aswaja garis lurus, ahli sunnah wal jamaah garis lurus. Waduh, kiai-kiai muda-muda hafidul Quran, wah keras-keras. Saya diberi kesempatan untuk tampil. Saya katakan begini, boleh, aswaja garis lurus harus. Akidah kita ini harus lurus, gak boleh bengkok-bengkok, harus wajib, lazim alaina. Saya bilang begitu. Harus bagi kita, akidah kita itu lurus, tapi gak harus keras. Lurus keras bisa jadi umat akan lari. Akidah yang lurus tapi menyampaikan kepada umat dengan kelembutan, itu yang luar biasa. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Kemarin saya ceramah di
Universitas Petra, Universitas Kristen Petra, 70 mahasiswa Cina non muslim mengikuti acara saya itu. Mereka terkagum-kagum dengan Nabi Muhammad yang begitu lembut, dan mudah-mudahan mereka dapat hidayah karena mereka responnya positif. Penglihatan saya, ya toh, penglihatan saya mereka responnya positif. Tidak tahu hatinya kan milik Allah, bukan milik saya, ya kan. Jadi saudaraku akhwatuddin fillah, ayo kalau kita berdakwah garis lurus, yes, tapi nggak harus keras. Saya pernah mengadakan training di Jogja, diikutin oleh beberapa mahasiswa dari lembaga dakwah kampus yang ada di Jawa Timur, di antaranya anak ETS jurusan fisika. Ikut itu 2 orang anak gadis ETS ini, dan pas waktu Ramadan itu selesai acara training disuruh turun ke lapangan untuk berdakwah, ngajak orang untuk berdakwah, ngajak orang berbuat kebaikan. Dipecah, ada yang ke Beringharjo, ada yang ke Malioboro, ada yang dipecah ke sini, udah pokoknya ditebar. Nah, cerita 2 orang ini kan ditulis, hasil dakwanya kan ditulis. Sampai sekarang saya ingat dengan cerita dia, mereka berdua ini. Sekarang mereka sudah berkeluarga. Mereka ini kebagian Beringharjo, perempuan lagi di Beringharjo, ya, dakwah. Nyampe di pasar Beringharjo, tahu pasar Beringharjo ya, di Jogja ya, di Jogja itu pasar terkenal ya. Kalau nggak tahu ya alhamdulillah ya, berarti nggak pernah nonton TV. Orang nggak pernah nonton TV, insya Allah hatinya suci, bisa diselamatkan, ya nggak? Yo kok amin ya apa sih? Berarti saya nonton suci, saya nonton TV gak suci. Lu gak ngono re sampean niku. Jadi saudaraku akhwatuddin fillah, apa ibu bapak? 2 orang perempuan ini, 2 orang akhwat, kebagian di Beringharjo pasar batik. Biasanya dodolan batik di Beringharjo itu, ya kan. Nah, di depan pasar itu ada security. Security itu gede awake, ono kumis melintang gitu. Ngerokok saudaraku. Poso-poso itu. Dari jauh si 2 akhwat ini bilang sama temannya, ini nih, matmu kita ini, objek dakwah kita ini nih. Sing situ wedi. Aduh, Mbak, gede wonge. Medeni ngono. Loh, tapi kata ustadz ini kita harus ngedakwain. Ya apa maneh? Golek liyane. Saya diskusi dia untuk maju ke pasar itu. Diskusi, golek liyane sing liyan. Kan tadi akadnya sama ustadz kita itu kita berdua di Beringharjo. Nah, ketemu nih ada kemungkaran, ayo kita dakwain. Yo, ini kan kita perempuan. Sudah, bismillah. Udah bismillah. Dia bergerak menuju ke orang ngerokok. Pol, poso Mbak, poso. Pol. Si 2 orang akhwat, apa yang terjadi saudara? Subhanallah. Terkadang dakwah nggak perlu dengan kata-kata, Mbak. Terkadang dakwah nggak perlu dengan dalil. Terkadang wajah kita ini sudah bisa menjadi dakwah bagi mereka. Kok serius sih Pak Ustadz? Lu iya serius ini, serius. Wajah si akhwat ini sudah gemeteran, sudah takut. Ya apa wong wedi ku, apa wajah ekspresinya nih. Tapi tetap karena ini tuntutan dakwah, perintah dari ustadznya, termasuk perintah dari saya itu. Dia jalan, nyampe beberapa meter, dia langsung si satpam ini, security ini kan ngadep sana. Nah, ini jalannya dari sana. Tiba-tiba satpam ini balik begini nih, dalam kondisi ngerokok ini. Dan wajah satpam ini bertemu dengan 2 wajah suci ini saudaraku. Subhanallah, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub. Siapa yang membolak-balikkan hati itu saudaraku? Orang yang kelihatan keras, hanya dengan senyuman 2 bibir seorang akhwat yang tulus dan ikhlas. Senyum begini. Langsung rokok ini ditaruh, diinjak-injak, dimatiin. Yang asalnya badannya gede gagah langsung mekrok begini. Maaf mbak,
Saya tadi sakit gak puasa. Saya muslim, Mbak, saya muslim. Padahal gak ngomong apa-apa. Subhan. Dia menulis dalam kan ada laporan tuh, laporan repotnya itu kan, laporannya itu. Kita lihat tuh, saya panggil berdua. Dia bercerita dengan tutur kata yang lebih ekspresif itu kan. Subhan. Dan itu yang saya ceritakan kepada kalian. Dakwah itu begitu, dulur. Dan itu yang diajarkan guru-guru saya dalam berdakwah itu. Gak usah main wajah serem, buat apa? Tapi saya juga tidak menafikan kalau ada orang yang keras, monggo. Yang harus ada dalam hidup ini sing keras ngono. Nek lembek kabeh koyo aku kabeh yo hidup kan enggak berwarna, betul tidak? Hidup itu harus penuh warna. Ono sing kaku, ono sing keras, ono sing bukan lembek, ono sing lembut, gitu kan ya. Nek lembut kabeh kok jadi lembut, kan begitu kan. Ya FPI itu keberadaannya juga sangat dibutuhkan, karena nek ono FPI sapa sing kabeh berkuar-kuar di masa itu kan diem-dieman. Orang sekarang ini preman udah wedi kabeh ono FPI mlebu nang kampung deh kan sekarang hampir merata, banyak penolakan kan gitu kan ya. Ya ada baiknya, tetapi yo jangan semua kayak begitu. Harus ada yang benar-benar memiliki gaya kehidupan yang gaya dakwah yang berbeda-beda. Pernah saya punya teman ya, mau ini sampai jam berapa ini ya? Sudah cukup ini ya? Satu cerita dulu ya. Terus setelah itu kita diskusi ya. Oke, cerita. Atau cukup sampai di sini? Oh, oke. Satu cerita ada sudah. Saya punya teman, dia berdakwah itu. Dia berdakwah ini begini. Turun dari bis di terminal Semarang kalau tidak salah, di terminal Semarang dia turun dari bis, terus ada orang yang main gaplek, apa jenenge itu? Judi. Rame. Ada orang-orang itu mengkerumuti. Ternyata yang main itu adalah kepala premannya. Polisi ada di situ, tidak bisa berbuat apa-apa. Teman saya ini langsung turun dari bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tuh dilihat. Allahu Akbar. Azan maghrib. Bapak-bapak ngapunten, sudah azan maghrib, saya mau sholat maghrib, monggo kalau tumut sama saya. Pakai bahasa Jawa yang halus. Aku gak iso bahasa Jawa yang halus. Dia pakai halus banget. Subhanallah, hatinya tiba-tiba orang ini, kepala premannya itu yang awalnya cuman delok ngeliat, tiba-tiba dengan ada azan, ada ajakan yang begitu lembut dan menyentuh hati. Apa dia bilang? Wes bubar. Gak enak iki aku, hatiku gak enak. Bubar. Loro hatiku, lorone nang kene iki. Nggak ada itu. Sudah nggak ada. Bubar, melok sholat kono ustad kelukana, ayo sholat. Yo gak kenal sama teman saya, gak kenal. Subhanallah, kalimat salam, ada azan, ungkapan yang luar biasa. Subhanallah. Sebenarnya saya ingin banyak cerita, saudaraku, tapi waktu jua yang memisahkan kita sementara. Insya Allah nanti kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oh, alhamdulillah nggak ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya, dipersilahkan dari ikhwan, akhwat. Monggo yang mau bertanya, monggo masnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan yang luar biasa, bagus sekali. Mengenai dakwah, tadi kita bicara tentang dakwah, yaitu harus dengan amar ma'ruf. Ya, terus pertanyaan saya, ketika saya membaca-baca berita di situs-situs internet, kadang sering saya dapati dari kalangan aktivis sendiri, maksudnya dari teman-teman yang muslim juga, dia berdakwah
mungkin tujuannya bagus untuk apa? Tujuannya untuk mungkin menjauhkan saudara-saudara kita sesama muslim dari aliran-aliran yang dianggap berbahaya. Anggap saja ketika itu saya baca tentang ISIS misalnya. Di situ banyak sekali berita-berita tentang ISIS yang memang tujuannya bagus untuk menjauhkan supaya kita tidak terpengaruh terhadap ISIS. Tapi saya perhatikan beritanya itu ternyata bohong semua kan gitu. Enggak semua sih, tapi banyak berita bohongnya. Nah, pertanyaannya apakah boleh kita berdakwah untuk menjauhkan orang terhadap sesuatu yang berbahaya dengan cara berbohong gitu. Walaupun tujuannya baik, seperti kasus ISIS itu tadi. Saya lihat sebuah videonya satu tapi judulnya bermacam-macam. Nah, ternyata itu enggak ada yang benar juga kan gitu. Terima kasih. Mungkin itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung ya. Monggo Ustaz. Secara prinsip berdakwah dengan gaya berbohong ya nggak boleh, Mas. Tetapi kalau kasus seperti yang Anda sebutin tadi, saya tidak tahu di mana letak bohongnya, juga tidak tahu. Tetapi secara prinsip berdakwah untuk mencapai sebuah tujuan orang itu dengan cara berbohong itu tidak dibenarkan, kecuali berbohong itu dibolehkan dalam 3 hal: dalam berperang, dalam mengislahkan orang, dan kepada istri. Tapi bohong kepada istri itu pun dalam rangka untuk menyenangkan istri, bukan untuk menyenangkan suami. Nah, nek bojone kawin maneh terus berbohong, itu namanya menyenangkan bojo, bukan menyenangkan istri, ya toh. Itu nggak boleh, Mas, nggak boleh ya. Tapi kalau berbohong supaya istri seneng, misalnya masakan itu asin, terus ngomong, masya Allah, iki ketokane murah ya, garam ya dik ya, murah Mas. Ya kan nggak berbohong itu kan, cuma orang. Oke, itu boleh. Tetapi berbohong untuk mencapai tujuan dakwah dengan memutarbalikkan data dan fakta sehingga akan memfitnah kelompok lain, dosa kuadrat. Dosanya kuadrat. Satu, dosa fitnahnya kepada kelompok lain, menzalimi kelompok lain. Yang kedua itu berbohongnya, ya kan? Ini saya tidak melihat case by case-nya antum tadi, ya, kasus ISIS. Kalau Anda bertanya tentang ISIS kepada saya, ya jenenge sesuatu yang sumuk itu enggak baik loh. Ya kan? Sesuatu yang sumuk kan enggak baik. Sesuatu yang sumuk kita ngisis. Oh, itu ISIS ya. Oke. Jadi ISIS itu kalau menurut saya, kalau pribadi saya, ISIS itu adalah, ini analisa saja, ISIS itu sebenarnya dari aspek ajaran itu bisa dikatakan tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam konteks ketika dia membunuh sesama muslim. Ketika dia kalau itu benar ya, video itu benar ya. Jadi saya melihat kalau video itu benar, itu salah. Karena sudah bersahadat. Jadi bahkan seorang Kristen pun ketika dia sudah bersahadat terus langsung dibunuh, dipenggal lehernya, itu tidak dibenarkan. Terus Rasulullah juga melarang menghukum orang dengan membakar. Dulu pernah Sayyidina Ali membakar orang-orang pengikut Abdullah bin Saba karena mentuhankan Ali, maka sama Ali dibakar. Ibnu Abbas ketika mendengar itu dibakar, Ibnu Abbas berkata kalau Rasulullah itu melarang membakar seperti bagaimana Allah membakar mereka di neraka. Kalau saya tahu maka saya cegah, kata Ibnu Abbas itu. Nah, hal-hal kayak begitu itu kan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau itu benar yang dilakukan ISIS seperti itu, ya jelas nggak benar itu kan. Itu satu. Terus yang kedua, gerakan ISIS itu banyak kepentingan sebenarnya, banyak kepentingan. Jadi kalau kemudian di Indonesia nggak cocok, karena Indonesia itu adalah bukan darul harb, bukan negeri perang, tapi Darussalam. Karena itu bom-bom yang ada di Indonesia itu tidak dihalalkan dilakukan. Metode dakwah dengan mengebom diri, metode dakwah dengan mengebom tempat-tempat instalasi, baik itu milik Amerika, itu tidak dihalalkan. Kenapa tidak dihalalkan? Karena negeri kita bukan negeri harb, bukan darul harb, bukan negeri perang.
Itu boleh dilakukan Mas kalau di negeri perang, seperti misalnya di Palestina, seperti misalnya di Suriah, silakan. Seperti misalnya di Irak, silakan. Itu karena dalam perang itu mesti begitu. Tetapi dalam negeri salam, di negeri salam yaitu di Darussalam, di negeri yang damai tidak berlaku hal-hal seperti itu. Jadi kalau ada ulama kemudian menyesatkan yang namanya ISIS, saya bisa menerima gitu kan. Karena apa? Karena memang syariatnya tidak bisa diterima secara umum oleh pendapat para ulama secara umum. Dan tidak hanya ulama Indonesia yang menyesatkan gerakan ISIS, tapi ulama-ulama di dunia juga mengecam gerakan ISIS. Cuman saya sering ngomong nih sama siapa? Sama para kiai, saya punya tulisan ISIS dan dua mata pisau. Saya punya tulisan yang diungkap oleh sebuah majalah. ISIS dan dua mata pisau. Maksudnya apa? Jangan sampai nih kita menghabis-habiskan ISIS, menyesat-nyesatkan ISIS, ngentek-ngentek, nginjak-nginjak ISIS, tetapi ada simbol-simbol di situ yang turut diinjak-injak, yaitu apa? Penerapan syariat. Jangan sampai nih kita masuk dalam konspirasi barat yang kemudian ikut serta menghancurkan ISIS, sekaligus penerapan syariatnya yang dihancurkan. Nah, saya ingatkan kepada para kiai, para ulama, silakan kelompok ISISnya disesatkan, saya termasuk ikut yang menyesatkan, tetapi penerapan syariat itu jangan ikut ditenggelamkan bersama ISIS. Ngerti maksud saya itu ya? ISIS kan juga ingin menerapkan syariat gitu, tapi caranya yang salah. Ya caranya saja yang harus kita sesatin, paham? Caranya saja harus kita tenggelamkan, caranya saja yang kita tendang, tapi kontennya harus dong penerapan syariat saja. Tapi penerapan syariat di negeri kita kan konstitusional, harus mengikuti konstitusional. Tidak bisa juga seperti gaya ISIS atau gaya yang lainnya, ya nggak mungkin, dan dosa itu nanti, karena akan darah yang akan berhadapan itu. Begitu Mas ya? Oke. Ada lagi? Monggo. Ibu-ibu, mbak-mbak, nggak ada yang bertanya nih? Speechless dari tadi. Mudah-mudahan manfaat ya. Amin, amin. Mudah-mudahan kita dikumpulkan semua nanti di surga sama Allah. Amin, amin, amin. Tidak hanya kita, sama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dan mereka termasuk hasuna ulaika rafiqa. Mereka termasuk kita semua menjadi teman yang terbaik. Cukup? Saya tutup dulu dengan istighfar bareng-bareng ayo. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.